Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Segenap para pengurus yayasan dan juga Masjid Takmir Masjid Jami At-Taqwa, insyaallah kita doakan mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya, diberkahi umurnya, dan insyaallah istiqamah ijazah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah salat subuh berjamaah dan juga jamaah taklim subuh Masjid Jami At-Taqwa yang hadir pada kesempatan pagi kali ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua hadir dan berkumpul di rumahnya Allah ini senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, kita masih dijadikan sebagai salah satu hamba-Nya Allah yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, lanjutkan bersama-sama berkumpul bersilaturahim dan tentunya ta'amul ilmi, mencari ilmu yang jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan satu harapan dan doa mudah-mudahan sholat yang baru saja kita kerjakan maupun kehadiran kita di taklim kali ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurahkan kepada kasih Allah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga tentunya para pengikutnya sampai dengan nanti hari kiamat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua hadir dan berkumpul di majlis ini akan nanti tercatat sebagai umat Rasulullah yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dulu taklim kita membacakan zikir pagi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keikhlasan kita untuk hadir diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi umur kita untuk digunakan dalam taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qadarullah, jazakallahu khairan. Terima kasih pada pengurus Masjid Jamiat Taqwa dan segenap pengurus yayasan. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali ahad kali ini saya takdirnya untuk bisa hadir bersilaturahim dan tentunya memberikan ilmu ya, walaupun nanti barangkali kalau dihitung-hitung ataupun di tanggal atas adanya cuma sedikit, dapatnya cuma sedikit, tapi sambil kita berdoa mudah-mudahan yang sedikit itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat besar bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya temanya saya juga bingung gitu ya, mau apa gitu. Karena selalu saya katakan kalau saya ngisi taklim itu pakai kitab, jadi dimulai dari awal sampai akhir, diselesaikan, dihatamkan. Jadi kalau kajian yang pakai tematik saya juga bingung gitu. Makanya disesuaikan dengan waktunya. Sekarang tanggal berapa ya Pak Bu? 22 Juni bertepatan dengan 25 ya, 25 apa? Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan apa itu? Bulan haji. Zulhijjah masih dalam bulan Arba'atuh Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Kan ada Zulqa'dah, Zulhijjah, terus besok tuh Al-Muharram, satu lagi Al-Muharram, dia terpisah apa? Bulan Rajab. Jadi siapa saja yang beramal baik walaupun kecil, tapi pahalanya akan dilipat gandakan melebihi di bulan-bulan di luar 4 bulan yang Allah muliakan yang tadi saya sebutkan. Jadi alhamdulillah taklim kali ini insya Allah akan berbeda dengan taklim beberapa bulan yang lalu, karena pahalanya jauh lebih besar. Maka beruntung kita hadir pada kesempatan pagi kali ini. Maka temanya saya sangkut-sangkutin tuh, saya kaitkan, karena kita nanti akan berganti apa Pak Bu? Ganti tahun. Kalau sudah ngomong berganti tahun rasanya pengen nangis apa seneng-seneng? Nangis harusnya, karena antrian kita untuk mati itu semakin maju, makin dekat. Jadi nggak ada berleha-leha lagi. Maka jadikan waktu yang sudah semakin dekat kita dengan mati itu digunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Maka saya kaitkan resolusi menghadapi tahun baru sesuai dengan Quran, dengan Sunnah, dan apa yang disampaikan oleh para ulama atau sahabat. Sebenarnya ini pengulangan barangkali, kalau masih ingat nanti kita bahas, karena nanti saya di dalamnya kita akan bahas tentang kajian tafsir surat ke-103. Surat 103 itu surat apa tuh? Surat apa Pak? Surat Al-Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini nanti kita bahas nih ya. Kenapa saya bahas nanti di dalamnya ada tentang penafsiran tentang surat Al-Asr, karena nanti berkaitan dengan tema kita, resolusi menghadapi tahun baru. Yang tadi saya bilang harusnya mau berganti tahun semakin sedih kita, karena batas jatah kita hidup di dunia semakin berkurang. Tapi saya sampaikan dulu apa kira-kira resolusinya. Ya resolusinya ada di surat Al-Asr itu.
Kalau sesuai dengan Quran, ya resolusinya ada di surat Al-Asr. Poinnya cuma ada dikit, cuma ada 4. Itu resolusi setiap tahun, bukan hanya setiap tahun harusnya. Setiap detik, setiap saat. Jadi intinya ada di surat Al-Asr itu. Yang dikatakan suratnya cuma pendek, berapa ayat itu? 3 ayat. Tapi di dalamnya justru ada resolusi, ada kisi-kisi untuk kita menggunakan waktu dengan sebaik-baik. Saya teringat pesan dari sahabat. Kalau tadi sesuai dengan Qurannya, dalilnya dengan Qurannya kita tafsir surat Al-Asr. Kemudian ada ucapan dari sahabat ataupun dari ulama mengingatkan kita tentang pentingnya menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Nah, kalau ditanya apa sih resolusi kita untuk menghadapi tahun baru, kira-kira yang terbesit dalam pikiran kita apa baru? Untuk kedepannya, untuk besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan, harapan kita apa Bu? Lebih baik. Catat tuh, di garis bawahi ada kata baik. Pengen menjadi lebih baik dalam segala hal, khususnya pribadi, personal, betul? Kalau di garis bawahi dengan kata baik, maka kata ulama biasanya kalau Allah ingin menjadikan seseorang itu baik, tandanya ada 3. Masih ingat gak Bu, pernah saya sampaikan kalau masalah Pak Bu? Ada yang pernah catat? Catatan dari saya? Ada. Apa Bu yang pertama? Yang pertama, masih ada yang punya catatan gak? Seingat saya pernah saya sampaikan. Ada 3 poinnya. Kata ulama, ya, dalam kitab Masailul Ibad di sini sampaikan idza aradallahu bi'abdin khair. Yang pertama, yufaqihu fid din. Yang kedua, fazahadahu fid dunya. Yang ketiga, wa basyarahu bi'uyubihi nafsihi. Idza aradallahu bi'abdin khair. Idza apabila aradallah, Allah ingin menghendaki atau menjadikan hambanya khair, sebagai orang yang apa? Bukan baik, tapi lebih baik. Ya, kalau baik doang bisa disebut dengan kata hasan, tapi di situ kata ulama, kata sahabat disampaikan khair, lebih baik, bukan sekedar baik, tapi lebih baik, lebih dari segala-galanya. Ada 3 tandanya kalau Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik. Maka kadang-kadang kalau ada orang meninggal sebelum disolatkan, imam itu biasa dia dalam hatinya bahkan mengatakan isyhadu ala janazah bin akhlil khairu, karena dia menyaksikan dengan mata, dengan keyakinan semasa hidup ini jenazah yang sudah meninggal dunia dulunya masih hidup menjadi orang yang baik. Maka dikatakan min ahlil khair, bukan hasan tapi khair, lebih baik. Ada 3 tanda. Yang pertama, yufaqihu fid din. Allah akan berikan pemahaman faqih fid din dalam urusan agama. Itu pertama kali. Jadi kalau Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik, pertama kali yang diberikan ternyata bukan apa? Bukan duit, bukan keturunan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kerjaan, bukan rezeki yang banyak, bukan harta, bukan duit yang banyak. Tapi pertama kali kalau Allah ingin jadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik, ternyata pertama kali yang Allah berikan adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan. Karena dia paham tentang ilmunya, dia amalkan. Yufaqihu fiddin, paham tentang agamanya, paham tentang ilmu agama. Ada juga karena orang tahu ilmunya tapi nggak paham. Ada nggak? Contoh saya mohon maaf gini. Saya sering melihat anak-anak muda ngajinya bagus, taklim, kadang-kadang suka ikut habaib, bagus. Tuh. Hormatnya kepada guru ditandakan dengan apa? Cium tangan.
Bukan gulu ya. Gulu itu berlebihan, menghormati kepada sesama makhluknya Allah, khususnya manusia, berlebihan. Ini bukan gulu, bukan bergulu yang berlebihan. Ini sebagai takzim saja, penghormatan. Kadang cium tangannya, udah atasnya dicium, bawahnya dicium juga. Gak apa-apa, gak masalah. Cuman dengan satu catatan, orang tuanya dicium gak tangannya setiap hari. Nah, salahnya di situ. Jadi dia tahu ilmunya, tahu tentang adab kepada seorang guru, tapi dia tidak paham. Justru dia tidak amalkan itu kepada siapa? Orang tuanya. Nah, itu kan bahayanya seperti itu. Kadang-kadang gurunya diam-diam aja, gak disampaikan. Betul apa betul? Coba tanyain kepada anaknya, pada muridnya, begitu gak sama orang tua? Jangan begitu dulu kepada saya. Kalau antum belum lakukan itu kepada orang tua, karena orang tua yang paling dekat. Segala kekurangan kita yang paling tahu adalah orang tua. Kita makan dari siapa? Orang tua. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu baru hal kecil. Ada lagi orang berilmu, pangkatnya banyak, bahkan sampai profesor. Ya. Tesisnya, skripsinya, semua tentang agama, karena dia dapat detail belajarnya akademiknya jurusan agama. Tapi dia katakan semua agama itu sama. Ngeri nggak tuh kayak begitu? Adakah dia ilmu? Punyakah dia ilmu? Punya, tapi dia tidak paham tentang ilmunya. Maka bisa melenceng tuh. Ibarat jalan tol begitu tuh, oleng dia. 14 terus. Saking keenakannya lupa dia oleng. Kan ngeri seperti itu, ilmunya banyak, pangkatnya banyak, tapi apa? Melenceng dari kaidah agama. Itu yang paling tinggi. Kalau paling rendah kan seperti itu di masyarakat. Tuh, betul apa betul? Jadi yang pertama kali ketika Allah ingin jadikan hambanya menjadi lebih baik, Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama. Yang kedua tadi apa tuh? Fazadahu fid dunya. Dia akan zuhud sederhana dalam kehidupannya. Jadi kalau pengen menjadi orang yang lebih baik nanti untuk tahun depan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya, bertemu dengan tahun 1420. Tahun berapa besok masuknya? 27 ya? Hah? 47, 1447 ya. Mudah-mudahan Allah berkahi panjangkan umur kita. Amin ya Rabbal. Fazahadahu fid dunya. Allah zuhudkan hidup kita dalam urusan dunia. Zuhud gak harus seperti Nabi, gak seperti sahabat. Zuhud itu disingkatkan, diringkaskan dua saja dengan catatan. Satu, zuhud dalam arti yang sederhana. Sederhana dalam berperilaku dan sederhana dalam ucapan. Jangan sampai perbuatan kita justru berlebihan, yang berlebihan itu mengundang dosa. Ucapan juga sama. Kalau yang diucap itu tidak bermanfaat bagi diri kita, apalagi bagi diri orang lain, nggak usah diucapin. Disingkat-singkatin, dikurang-kurangin, sederhana. Kan kita sudah belajar kemarin dari Ramadan, wa anillahi mu'ridun. Berdoa kita pada Allah setiap malam kalau habis salat apa? Salat apa Pak? Tarawih. Lawi, sia-sia, dijauhkan dari perbuatan sia-sia, baik itu perilaku maupun ucapan. Jadi menghadapi tahun yang akan datang, karena semakin dekat kita dengan kematian, sederhanakan hidup kita. Kalau ada ucapan yang sekiranya nggak perlu, bahkan bisa mengandung murkanya Allah, bahkan wa ajilul amal soleh, merusak amal soleh, pahalanya tinggalkan. Kan ada satu amalan yang bisa merusak pahala kita. Apa itu Pak Abu? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Apa itu? Saya tanya begini, Bu, dari sekian Bapak Ibu saya tanya, makanan favorit Bapak Ibu apa Bu? Beda-beda ya. Tapi biasanya secara umum Bu, kalau yang masakannya Indonesia, bakso, apalagi Pak Bu? Hah? Rendang.
ayam geprek, nasi goreng. Nah, kan berbeda-beda ya. Itu menurut bapak ibu favoritnya itu. Tapi saya meyakini nih, mohon maaf bukan bersuuzon, tapi mayoritas kebanyakan makanan favorit manusia saat ini ternyata bukan nasi goreng, bukan sate, bukan bakso, bukan ayam geprek. Apa? Bangke, Bu. Bangke saudaranya sendiri. Paham maksud saya, Bapak? Paham gak, Bu? Iya, karena manusia masih suka sering menggibahi saudaranya. Dan itu diibaratkan dalam Al-Quran seperti makan bangke, bukan daging. Daging manusia aja kita gak mau makan, apalagi daging manusia dalam berbentuk bangke. Ya, ternyata itu makanan favorit kita. Maka selalu saya wanti-wanti, hati-hati. Dia bisa merusak amal tuh, bisa merusak ibadah, bahkan pahalanya pun merusak. Selesai ini kita menggibahi orang, mohon maaf, habis pahala kita, pahala taklim kita dilemparkan kepada orang yang digibahi, sampai kita belum meminta maaf kepada orang. Habis pahala kita, dosa dia dilemparkan kepada kita. Jadi selalu saya wanti-wanti, setiap dosa memang harus kita hindari. Tapi dua yang benar-benar saya sampaikan kepada keluarga saya. Dua ini jangan pernah, sedikit pun jangan pernah. Kalau manusia kan punya dosa, pasti pernah melakukan. Tapi yang dua ini harus, remnya harus pakem. Ya, jangan pernah sampai meleset sekalipun. Yang pertama syirik kepada Allah. Menduai Allah, segala sesuatu kita hidup pasti punya masalah. Jangan pernah bergantung kita kepada manusia selain kepada Allah. Hati-hati, Bu. Bahkan minimal 40 hari sholat kita, ibadah kita nggak diterima kalau kita syirik. Allah sangat benci itu pada orang yang berperilaku syirik kepada diri. Yang kedua, ghibah. Karena sekarang bukan, mohon maaf, perempuan saja, tapi laki-laki. Kalau zaman dulu mah ghibahnya dunia nyata. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan itu biasanya yang saya tahu sambil nyari kutu, sambil nampakin beras, ya, ngumpul. Itu dunia nyata. Dulu nggak ada handphone, nggak ada internet. Sekarang nggak cuma dunia nyata, dunia maya. Bikin grup, mohon maaf, sampai akhirnya saya kesel, saya keluar udah. Karena apa? Isinya ghibah. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalin. Oh, hidup kita sementara kok. Apa mereka mau menanggung pahala kita, menggantikan pahala kita yang hilang? Tidak. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Jangankan mereka, mohon maaf, nanti di hari kiamat keluarga kita pun sendiri-sendiri. Dalam keadaan telanjang kita, saking telanjangnya harusnya malu. Itu masa, karena apa? Udah begitu menegangkan hisab kita nanti di hari kiamat. Tinggalin, maka sesuatu yang tidak bermanfaat tinggalin. Ya, istilah kalau zaman sekarang apa? Toksik, apa namanya? Racun, benar gak? Iya. Kalau yang gak bermanfaat tinggal. Jadi yang kedua, faza ada fit dunia, sederhana dalam kehidupan dunia, bukan sederhana dalam makannya. Oh, kata Ustaz, kata ulama, kalau pengen menjadi orang lebih baik, tandanya Allah ingin jadikan dia orang yang baik, lebih baik, sederhana. Udah, yang tadinya hampir setiap hari makan daging sama ayam, sekarang makannya pakai tahu tempe aja katanya. Bukan begitu, Bang. Sederhanakan perilaku kita dan ucapan kita. Yang ketiga, wa basyarahu bi'uyubihi nafsihi. Allah tunjukkan basyar, penglihatan, dilihatin. Apa yang dilihatin kepada diri kita? Bi'uyubihi nafsihi. Uyub jamak dari kata aib. Kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita. Jadi bersyukurlah kalau misalnya setiap kita mendengarkan ceramah, nasihat, ya, kajian taklim itu ada ternyata yang menyinggung diri kita. Jangan pernah ngomel-ngomel kepada gurunya. Jangan sakit hati besok nggak mau hadir lagi. Waliyadzubillah. Udah tanamin pada diri sendiri, rubah. Oh, ternyata Allah lagi sayang kepada saya.
Ternyata lewat taklim ini, lewat ceramah yang disampaikan fulan, Ustaz fulan, ternyata menyinggung hati saya. Ternyata benar saya masih banyak kekurangan. Perbaiki, nggak ada yang tahu. Jangan malah marah. Kalau zaman sekarang kan udah balik. Gak apa-apa, saya katakan orang-orang yang berada di jalannya Allah, terutama dalam mubalik, menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat, antum dimusuhi, ya dijauhi oleh manusia, gak masalah. Baru dimusuhin doang. Ya, Nabi bukan cuma sekadar dimusuhi, pengen dibunuh, berdakwah gitu. Maka kata Allah, Abu Dhar, dia terputus. Ya, kemarin kita baru menyebut itu. Kemarin waktu itu pernah kita bahas tafsir surat apa? Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang dia membenci dakwahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, bahwa abtar, dia terputus. Jadi gak masalah menyampaikan kebaikan itu, memang banyak ujian. Jadi resolusinya apa yang disampaikan sahabat itu kita pegang 3. Tandanya kalau Allah ingin menjadikan hambanya menjadi orang yang lebih baik, 3. Allah berikan dia pemahaman tentang ilmu agama. Yang kedua, hidupnya pasti akan sederhana. Yang ketiga, ternyata Allah tampakkan keburukannya untuk apa? Muhasabah, introspeksi diri kita. Maka menjelang tahun baru, Allah mengingatkan kepada kita, ahsibu anfusakum qabla an tuhassabu. Ahsibu anfusakum, hisablah, hitunglah diri kalian, cari kekurangan dan kesalahannya. Untuk apa? Diperbaiki. Qabla an tuhassabu, sebelum nanti kamu dihisab yang sebenarnya di mana? Di hari kiamat. Jadi mumpung masih hidup di dunia, hisab. Oh, saya sholatnya masih banyak salahnya, bacaannya masih banyak kurangnya, tumaninahnya masih banyak kurangnya, puasanya kadang-kadang belum ikhlas. Diperbaiki, dihisab. Kadang-kadang saya masih suka sakit hati pada orang lain. Kadang-kadang mulut ini masih suka serapah. Kadang-kadang mulut ini masih digunakan untuk menggibahi orang. Hisab, hitung diri kita, perbaiki yang jelek-jelek, yang tidak baik, kalau bisa bukan cuma dikurangi tapi ditinggalkan. Yang baik apa? Dipertahankan istiqomah. Jadi ahsibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu tadi apa resolusinya? Tadi poinnya ada 4 di dalam surat Al-Asr. Kira-kira yang 4 itu tahu nggak Bu? Perasaan saya pernah bahas ya, dari surat tafsir surat Al-Asr. Ada berapa ayat itu? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr dimulai dengan kata wawnya bukan waw atom, ya, tapi wawnya waw apa? Waw qasam. Waw bersumpah, yang bersumpah ini Allah. Nggak main-main, bukan makhluknya, bukan manusia, bukan nabi, tapi Allah yang bersumpah. Kalau dalam Al-Quran ada kata wawnya waw qasam, bersumpah, ya, makanya banyak itu Allah bersumpah dengan waktu. Ada wal fajr was-samsi wa duhaha. Itu kan waktu semua itu. Ada waktu duha, waktu fajar, dan sampai al-asr ini yang diartikan adalah masa atau waktu. Nanti beda lagi kan? Sebenarnya beda secara harfiah antara asr dengan waktu atau waktu itu beda. Kan begini, al-waktu kasayid, waktu itu seperti apa? Seperti pedang. Ya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Jadi waktu itu bahasa Arab juga. Waktunya bahasa Indonesia waktu diambil dari bahasa Arab, ya waktu. Nah, kalau asr itu sebenarnya bukan waktu. Kalau diartikan sebenarnya waktu juga, tapi berbeda secara harfiah, nanti kita bahas.
Kembali lagi kalau wahnya waw atau ya waw ingin menegaskan ada yang sangat urgent dan sangat penting di dalam yang disebutkan oleh Allah. Apa yang disebutkan itu? Al-Asr. Kalau kita artikan secara terjemah itu, Asr itu adalah waktu atau masa. Allah bersumpah kepada waktu demi masa, demi waktu. Tapi apa arti sebenarnya makna Asr itu? Nah, pernah saya sampaikan, masih ingat ya Bu? Ada catatannya apa Bu? Asr itu apa? Asr itu secara jamak adalah waktu yang Allah berikan untuk kita untuk hidup di dunia, beraktivitas secara umum. Itu namanya asr. Dari mulai kita kalau keseharian nih, dari kita mulai bangun tidur sampai tidur maning. Itu namanya asar, waktunya digunakan, waktunya dari awal sampai akhir. Ya, itu namanya asar. Atau dari mulai kita dilahirkan, orang-orang itu keluar dari rahim ibu kita sampai nanti kita wafat secara keseluruhan, itu namanya asar. Ya, paham gak nih Pak? Nah, secara terjemah, secara tafsiran seperti itu umumnya, jamaknya seperti itu. Nah, dalam waktu kita beraktivitas yang asar itu ada batas waktu kita berhenti. Selesai kita beraktivitas, namanya disebut apa dalam Quran? Kalau tadi secara keseluruhan namanya asar, ada waktu dari asar itu selesai kita berhenti aktivitas. Apa itu namanya? Ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal bagi hamba-hambanya Allah, nggak akan bisa dimajuin apalagi dimundurin. Ajal itu batas waktunya selesai. Kalau asar secara keseluruhan waktu yang diberikan oleh Allah untuk diri kita beraktivitas, aktivitasnya selesai. Emang ada mayat masih bisa ngopi? Emang ada mayat masih bisa hadir majelis taklim? Ada tak? Nggak ada, ajal selesai. Dan kalau ajal itu sudah datang kepada kita, nggak bisa kita tolak-tolak, nawar-nawar. Ya, meninggalnya barangkali ketika lagi berkhutbah, ya kayak siapa tuh? Iya, bekas seorang pendeta tapi luar biasa. Wafatnya husnul khotimah, masya Allah, lagi berdakwah, di tengah-tengah berdakwah meninggal dunia. Coba kalau minta saya minta belakangan dulu dah ya Allah, saya minta belakangan dulu dah. Selesai khutbah kan masih ada makan Jumat berkah barangkali ini rendang, ada nggak lagi? Nggak bisa. Atau minta diduluin, ya Allah jangan lagi khutbah ya Allah. Kalau bisa lagi sholat sunnah dulu supaya nanti ada yang bisa gantiin khutbah saya. Nggak bisa. Ternyata Allah berikan apa? Takdir wafat dalam ceramah. Saya pengen tuh berdoa seperti itu tuh. Ya. Apalagi saat ini karena nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita dilihat orang sehat, karena syarat mati itu nggak harus sakit, nggak harus tua. Lagi kelihatan sehat begitu, bahkan ada guru saya, temannya guru saya lagi ngisi taklim seperti ini, tiba-tiba dikata pingsan, ternyata wah itu demen banget, saya pengen begitu tuh. Susahnya itu. Dari sekian jutaan orang barangkali 1 banding 1 juta atau puluhan juta. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Nah, itu ajal selesai, ada batas waktunya ajal. Nah, asr juga ada juga yang mengartikan ini, boleh dicatat. Setidaknya ada tambahan 2 tentang makna tafsir al-asr. Asr itu kalau kita dengar ada yang mirip-mirip dengan kata asr itu apa? Ayo Bu, Pak. Ada kata kan wal asr. Kalau kita dengar asr itu ada satu yang mirip-mirip penyebutannya. Bahkan memang satu kata sumbernya. Apa itu? Sholat asar, betul Pak. Pak John nih luar biasa. Saya nggak bawa siwak ini, siwaknya Pak John bilang asar, sholat
asar. Kalau kita bicara sholat asar, itu waktunya sampai kapan? Masuk waktu maghrib. Dan waktu maghrib tahu nggak? Itu waktu ketika apa? Ketika apa? Tenggelamnya apa? Matahari. Berarti kalau tenggelam matahari masih terang atau sudah gelap? Sudah gelap. Itu menandakan Allah bersumpah dengan asr, menandakan manusia, antum itu diingatkan, nanti antum itu akan menjadi tua atau sudah semakin tua, maka gunakanlah waktu itu karena antum menjadi tua dengan sebaik-baiknya. Sampai Allah bersumpah. Paham gak maksud saya ini? Dikata asar itu yang waktu sore hari menjelang maghrib tenggelam waktu malam. Berarti kan gak kelihatan. Itu menandakan seolah-olah manusia itu tua, umurnya singkat. Kan asar ke maghrib lama apa? Panjang apa pendek? Pendek, nggak tahu. Nanti kita akan tenggelam. Kalau diartikan nanti kita akan mati. Maka ditafsirkan asar itu yaitu seperti sholat asar. Diingatkan waktu kita singkat, kita ini akan tua. Jadi gunakanlah waktu itu dengan sebaik wal asr. Yang ketiga, asr itu diartikan juga ibarat apa ya? Kalau susu sih sapi diperah gitu ya. Agak kurang nanti kita ambil maknanya. Ibarat kita ada kain basah, isinya air, kita habis ngelap. Kemudian kita apa tuh namanya? Peras. Kita peras. Kita ambil, yang kita tuju adalah airnya. Begitulah kehidupan kita diartikan asr. Di dunia ini Allah kasih waktu yang cuma singkat, maka gunakanlah dengan sekeras-kerasnya, dengan sebaik-baiknya. Karena maka dikatakan ulama, di dunia ini adalah hidupnya untuk sengsara. Kalau mau senang nanti di akhirat. Jadi apa kalau berleha-leha antum menjadi apa? Khusr. Kan di ayat selanjutnya apa? Khusr. Khusr itu artinya apa? Rugi. Antum kalau nggak peras tuh waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, antum akan menjadi orang yang rugi. Kan kalau pengen bekerja keras gitu ya, keluar keringat, harus kerja keras. Pengen mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kerja keras. Pengen mendapatkan sarinya, mendapatkan airnya, peras keras-kerasnya. Begitulah hidup di dunia seperti ini. Jangan berleha-leha sedetik pun. Ya, gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja keras. Kerja keras maksudnya bukan dalam hal dunia, tapi dalam hal akhir. Maka kata Bang Haji Roma Irama, apa kata Bang Haji? Berakit-rakit, nyanyi. Ya, berenang-renang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Ini tempatnya sakit. Susah-susah dulu, tahajud tengah malam, susah, berat, dingin airnya. Tapi kalau dilakukan kan luar biasa. Puasa juga sama, minimal Senin Kamis. Apalagi Nabi Daud, sehari puasa, sehari kagak. Ya. Baca Quran, kalau yang malas-malas mah, apalagi sambil ngantuk-ngantuk, muak-muak. Ya Allah, baru sehalaman juga udah angkat tangan. Betul gak? Begitu ngantri daging 2 kilo, gula 2 kilo, beras sekarung. Banyak, panjang bu ngantri, nggak apa-apa. Sampai Johor loh, dari habis subuh sampai Johor baru kelar, nggak apa-apa. Tuh dunia. Begitu baca Quran baru 1 halaman. Maka apa yang itu dikatakan asar? Maka asar itu bekerja keras, diperas sekeras-kerasnya. Tempatnya capek dunia itu. Tuh ya. Itulah penafsiran dengan kata al-asr atau wal-asr. Itu satu ya, baru ayat pertama. Jadi dikaitkan tuh dengan sekarang. Karena kita akan berganti tahun, yaitu yang kita pikirkan adalah waktu. Jangan sampai yang Allah sudah berikan asr itu, waktu kita beraktivitas, justru aktivitasnya sia-sia. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh dengan diri kita, dengan makhluknya, dengan manusia itu apa?
Karena sekarang saya tanya dulu, yang paling dekat ketika Imam Ghazali bertanya kepada santrinya, kepada muridnya, santri itu, tahukah kamu apa yang paling dekat di dunia ini? Jawabannya apa? Kematian. Kalau yang paling jauh kamu? Hah? Waktu, masa lalu. Kira-kira waktu yang kemarin kita kerjakan balik lagi nggak dia? Enggak. Kalau kita ketinggalan ada tukang bakso lewat teng siang hari lewat, besok masih bisa nggak kita nungguin bisa dapetin? Masih bisa kemungkinan. Tapi waktu kemarin yang kita lewatkan misalnya bulan Ramadan, ya disia-siakan kemarin, nggak baca Quran, nggak sedekah, nggak infak. Puasa mah puasa aja, tarawih, tapi ibadah yang lain dia dikerjakan. Apa mungkin tahun depan kita punya kesempatan? Belum tentu. Bisa nggak kita mundur ke Ramadan kemarin? Nggak bisa. Tuh, jadi waktu itu ya adalah sesuatu yang paling jauh dengan diri kita, dan dia nggak akan kembali. Maka jangan sia-siakan waktu. Itulah penamaan al-asr. Jadi kalau waktu itu tadi saya katakan al-waktu kasayyin, as-salatu ala waktiha. Kalau waktu itu, yaitu hanya waktu saja, dari mulai kita mulai sampai akhir. Misal sholat subuh ada waktunya, itu penempatannya, penamaannya waktu, bukan asar. Kenapa? Sholat subuh ada mulai ketika mulai tadi jam berapa kalau subuh itu? Jam 4:40. Selesainya sampai apa? Ya, kalau mentok-mentok sampai suruk jam 6 berapa tuh? Jam 6-an lah. Itu dari mulai 4:40 sampai mulai terbitnya matahari, itu waktunya. Dari mulai sampai akhir itu disebut dengan waktu. Ada waktunya. Berarti kalau habis waktu, udah selesai waktu suruk nih, waktu subuhnya habis apa masih ada? Habis. Itu waktu. Kalau asar beda lagi. Tuh, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau mau ditafsirkan asar itu bukan waktu sebenarnya ada lagi. Ya, tapi nggak salah juga. Habis bahasa Indonesianya mau apa lagi? Karena memang kebanyakan bahasa Indonesia ngambilnya dari bahasa mana? Bahasa Arab. Orang aja itu sebenarnya dari bahasa Arab. Quran. Orang yaqra'u Qur'ana, sesuatu yang dibaca. Tapi bedanya Quran dengan Quran beda, walaupun sama-sama benda yang dibaca, sesuatu yang dibaca. Kalau Quran berlanjut, orang baca Quran nggak akan bosan, terus dibaca. Nah, nanti ada kaitannya dengan iman, nanti kita bahas. Tapi kalau Quran, dia dicetak untuk hari ini terbit. Begitu kita baca hari ini, besok kita masih semangat gak bacanya? Dulu tenaga, itu waktunya sekarang dicetak beneran. Tapi Quran hari ini hatam 1 hari, hatam 30 juz. Besok masih mau dibaca nggak? Masih. Itulah bedanya antara Quran dengan Quran. Tapi dia diambil dari kata Quran. Begitu ya. Sama Indonesia ada kata berkah. Berkat diambil dari kata bahasa Arab barokah. Betul. Ya susahnya seperti itulah. Tapi minimal kita belajar sedikit demi sedikit. Kemudian wal 'ashr innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya insan. Insan itu apa? Manusia. Kalau saya bilang Bani Adam, itu manusia juga kan? Bapak Ibu, saya mohon izin minum dulu ya. Insan manusia. Kalau saya bilang Bani Adam, itu manusia juga bukan? Manusia. Kalau saya bilang An-Nas, manusia juga. Kalau saya bilang ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya apa? Manusia. Ada satu lagi. Qul innama ana bashar. Bashar itu artinya apa? Manusia. Jadi manusia dalam
bahasa Al-Quran itu disebutkan 5 macam. Satu insan, kedua ins, yang ketiga tadi apa? Nas, yang keempat bashar, yang kelima Bani Adam. 5-5-nya artinya apa? Tapi di surat Al-Asr Allah semakan insan, bukan ins, bukan Bani Adam, bukan bashar, bukan an-nas. Padahal 4-4-nya sama, manusia. Tapi Allah sematkan dalam surat Al-Asr itu dengan kata insan. Apa bedanya? Masih ingat gak? Perasaan saya pernah nyampaikan gitu. Tapi kayaknya udah lama ya. Udah lama ya Bu. Sebelum ganti presiden kayaknya. Insan, apa itu insan? Kalau ins, nas itu sesuatu yang manusia atau makhluknya Allah yang memiliki sifat pelupa atau khilaf. Bani Adam karena memang kita keturunan bapak moyang kita siapa? Bashar, ada penglihatan juga, salah satunya cirinya bisa melihat. Itu disematkan. Nabi Muhammad juga basyarun seperti kita. Jadi ada orang, oh bukan Nabi Muhammad itu seperti malaikat, seperti dewa dan lain. Enggak, Nabi Muhammad itu sama seperti kita, cuma Allah berikan kelebihan. Nah kalau insan itu jamak semuanya, manusia yang beraktivitas dalam kehidupan di dunia yang menggunakan waktunya itu insan. Tadi sama dari mulai bangun sampai tidur lagi, dari mulai lahir sampai wafat, dan beraktivitas baik dengan ucapan ataupun perbuatannya yang Allah berikan kenikmatan kepada dirinya, dia gunakan, ya, itu namanya insan, atau secara singkatnya manusia yang punya aktivitas. Tuh. Maka kalau ada insan nggak beraktivitas, diam aja, bukan insan lagi namanya apa? Mayit. Benar gak? Iya. Maka kalau mohon maaf gini, kalau ada lihat orang sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain di kasur aja udah. Dia bilang apa? Mayat hidup, dia bilang. Saya heran, emang ada mayat itu? Waliyadzubillah. Padahal masih hidup tapi dibilang mayat hidup. Ya Allah ya Rabb, baru dengar saya, tapi memang sering mendengar begitu saya. Enggak, dia masih hidup, memang nggak bisa beraktivitas, tapi tetap saya bilang kalaupun bisa ngomong dikit-dikit itu kan aktivitas. Kedip-kedip dikit dia bisa sholat dengan isyarat, itu aktivitas. Insan dia masih, bukan mayit, bukan jenazah. Maka jangan bilang mayit ayam apa? Pernah dengar gitu ya Pak Jon? Ya jangan Pak, gitu. Dia masih hidup itu orang, jangan dibilang mayit. Waliyadzubillah. Ya, itu insan dengan aktivitasnya. Jadi selama dia beraktivitas, itulah manusia disebut dengan insan. Maka kata Allah, jangan sampai menjadi insan yang khusr, menjadi insan yang rugi beraktivitas, tapi aktivitas yang mengundang murkanya Allah, mengundang dosanya Allah. Khusr, menjadi orang yang rugi. Nah ini dia poinnya, resolusi untuk tahun baru, menyambut tahun baru, karena semakin dekat kita dengan ajal kita, dengan kematian. Poinnya ada di situ nanti, supaya kisi-kisinya kita tidak menjadi orang yang rugi. Padahal Allah sudah hidupkan kita lewat rahim ibu kita, nikmatnya sudah begitu banyak Allah berikan, termasuk bisa ngomong, bisa lari, bisa melihat, bisa makan dan lain sebagainya. Jangan sampai menjadi orang yang rugi. Maka Allah sematkan 4 poin tersebut sebagai resolusi kita dalam kehidupan agar menjadi lebih baik. Minimal nggak jadi orang yang rugi. Tuh. Kalau ada yang bilang, ya jangan, minimal serilah, jangan sampai kalah. Nggak mau saya. Pengennya menang, pengennya jadi orang beruntung. Maka dalam azan dan iqamat itu hayya 'alal falah, menang, beruntung. Jangan seri-seri, jangan, apalagi kalah, jangan. Jadilah orang yang menang, beruntung di hidup di dunia ini. Apa? Illal ladzina amanu. Pertama, supaya tidak menjadi orang yang rugi, sebagai resolusi untuk menjadi orang yang lebih baik, jadilah orang yang beriman. Nah,
cuma pertanyaannya, kira-kira diri kita sudah beriman atau belum? Ini dalam kitab Nashihul Ibad ini disampaikan ya, ada orang yang merasa dirinya beriman tapi sesungguhnya dia sedang tidak beriman karena ada amalan minimal 10 yang dia kerjakan. Kalau saya bahas nggak cukup nih waktunya, ya panjang, insya Allah nanti lain waktu. Tapi secara global, secara umum, apa itu iman? Kalau kita pengen melihat orang itu beriman atau tidaknya, lihatnya dari mana Pak? Ayo dari mana? Jawabannya ada di surat itu juga Pak Bu. Illal ladzina amanu wa 'amilus. Orang beriman itu pasti dia beramal soleh. Karena banyak orang yang mengaku dirinya beriman, beragama Islam, tapi dia sholat, dia ngaji. Dia mampu untuk berzakat, dia mampu untuk berhaji, tapi dia tidak zakat, tidak haji, dia tidak puasa di Ramadan. Apa itu dikatakan orang beriman? Walaupun KTP-nya agama Islam, beriman enggak? Enggak. Maka kalau kita baca Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, selalu kita mendengar, saya selalu sampaikan, iman itu temennya, sandingannya, jodohnya itu amal soleh. Baik itu surat Al-Asr atau surat apa? At-Tin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum. Atau dalam surah Al-Kahfi juga ada illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Jadi amanu iman, temennya jodohnya itu amal soleh. Jadi kalau pengen lihat orang itu beriman atau tidak, lihatlah kalau dia beramal soleh, itulah orang beriman. Lalu apa bedanya dengan orang non Muslim tapi dia beramal soleh atau amal baik? Tuh. Apa kira-kira dia dapat surga juga atau enggak? Kagak lah. Pengen masuk surga minimal iman dan amal soleh, maka sandingannya iman selalu beramal soleh. Kalaupun ada orang di luar agama kita, dia beramal soleh, kan ada orang suka bagi berkah kata dia dan lain sebagainya. Bagus tuh, ya. Tapi Allah langsung jadikan kebaikan dia, berikan balasannya langsung seketika di dunia. Karena dia tidak beriman, maka dia tidak dapatkan surga kecuali dia beriman dulu, jadi orang Muslim dulu. Tuh. Karena kita nggak sedikit, tapi sering dan bahkan lihat. Kadang-kadang justru orang yang di luar agama kita, amal solehnya lebih baik dari orang yang beriman. Betul apa betul? Iya. Justru orang beriman itu pelitnya bukan bersujon, tapi memang faktanya seperti itu. Tapi kebaikan yang mereka lakukan langsung Allah balas di dunia kebaikannya. Maka tidak heran, orang kafir kaya itu. Ya itu hanya sebatas di dunia kekayaannya Allah berikan. Karena apa? Kebaikan yang dia kerjakan. Tapi apakah dia dapat surga? Enggak, karena dia tidak beriman. Yang dia kerjakan itu semua akan menjadi debu. Ya, baca di surat 25 di ayat ke-23. Nanti baca tuh, buka Al-Qur'annya. Semua amalan soleh yang dikerjakan di luar daripada orang yang beriman, semua akan hilang menjadi debu. Kecuali bagi orang beriman, nanti ada bekas-bekasnya, termasuk Allah sediakan surga. Jadi kebaikan yang mereka lakukan non muslim itu Allah langsung balas di dunia. Maka kalau kita sering baca Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, ada kata Rahman di situ. Kan pernah kita bahas ya Bapak? Ya, masih ingat ya Bapak? Lupa lagi ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalih. Amanu temannya, sandingannya, jodohnya amal soleh. Maka saya tanya lagi, ciri-ciri orang yang mendapatkan kenikmatan dalam beriman itu seperti apa Bapak Ibu? Ayo. Maka disebutkan ada namanya halawatul iman, halawat. Apa itu halawat? Halawat itu rasa madu apa? Rasa gula? Halawat, manis. Manisnya beriman, nikmatnya beriman. Itu ada tandanya orang mendapatkan nikmatnya, manisnya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kita bicara tentang iman kan berarti tentang rukun iman yang 6 itu.
Dan orang yang menikmati tentang keimanannya itu, merasakan menikmati keimanannya itu, ada tandanya. Apa tandanya? Itu bila kita amilus soleh, dia mau melakukan soleh bukan sekadar saat itu, tapi istiqomah. Contoh apa? Orang yang menikmati halawatul iman, dia menikmati nikmatnya, manisnya iman. Apabila dia mengerjakan amal soleh, dia akan berhenti stuck di situ. Dia akan teruskan dan diulang-ulang, terus berulang. Kalau berbicara tentang manis atau nikmatnya iman, ya, kita bandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Karena kenikmatan iman itu adalah kenikmatan untuk apa? Kehidupan apa? Akhirat. Ada juga kenikmatan dalam urusan dunia. Contoh, saya tanya lagi dulu Abu. Kalau kita makan, misalnya ke rumah makan, kita pesan nasi padang lagi. Begitu makan nasi padang, atau beginilah ya, kita ke prasmanan nih, hadir ke undangan makan, kita ambil lauknya ada dua, satu ada rica-rica, satu ada ayam kecap misalnya. Yang satu agak pedas, yang satu manis. Yang kita cobain dulu yang pedas dulu, ayam rica-rica. Rasanya apa Babu? Pedas. Begitu yang pedas itu kita makan selesai, kita cobain yang manis, yang ayam kecap misal atau semur lah. Kan manis tuh. Hilangkah yang pedasnya gitu makan yang manis? Hilang. Itulah dunia. Manisnya, nikmatnya dunia sementara, sesaat hilang. Atau makan nih misalnya roti, rasa coklat manis. Selesai makan roti, minum minumnya kopi pahit. Hilang gak yang tadi manisnya kita makan? Hilang. Itu dunia. Jadi digambarkan seperti itu. Ngapain nyari dunia susah-susah? Cepet, hilangnya juga cepet. Sementara yang kita cari adalah akhirat, kenikmatan dalam beriman. Itu apa? Amal soleh. Contoh, orang kalau sudah menikmati amal solehnya, salah satunya amal solehnya apa? Tahajud di tengah malam. Minimal sepekan 2 kali dalam setiap malamnya dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Karena apa? Sudah merasakan nikmatnya tahajud di tengah malam tuh. Sedikit saja dia lengah, absen untuk sholat tahajud, ada rasa nggak enak, menyesal dalam dirinya. Tuh, orang kalau sudah menikmati keimanannya dengan melakukan amal soleh, ada nggak orang yang namanya sholat 5 waktu nih? Misalnya hari ini hari Ahad, dia mulai sholat subuh sampai nanti Isya 5 waktu dia kerjakan. Kemudian hari Senin dia pensiun, nggak sholat lagi. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Kalau ada orang misalnya sholatnya di hari Ahad doang, sisanya dia nggak sholat, berarti dia belum menikmati halawatul iman, nikmatnya beriman. Tuh. Karena yang namanya kenikmatan beriman itu di amal soleh yang dilakukan terus-menerus. Nggak berhenti, sama seperti tadi Quran. Selesai dia hatam 30 juz, apa berhenti dia selesai? Enggak, dia teruskan, dia baca lagi, mulai lagi dari Al-Fatihah. Itu sudah menikmati imannya. Tuh, nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa mendapatkan halangan dan lain sebagainya, capek, nggak ada. Terus dia kerjakan, kecuali ada uzur syar'i. Ya barangkali yang bisa menunda dia untuk beramal soleh, kayak ibu-ibu misalnya nggak bisa Senin Kamis sekarang berhalangan dan lain sebagainya. Gitu. Orang kalau sudah menikmati keimanan, tandanya dia mau melakukan amal soleh dan nggak dilakukan sesaat atau sekejap, tapi dia lakukan terus menerus. Itu solusi bagi diri kita untuk menghadapi tahun baru. Perkuat iman kita, rasakan kenikmatan kita dalam beramal soleh. Nanti kita akan menikmati ibadah yang kita kerjakan. Orang kalau sudah menikmati ibadah yang kita kerjakan, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Coba kan. Kalau misal belum semua gimana Ustaz? Fokuskan satu dulu. Misal saya pengen fokus menikmati amal soleh saya. Dari apa? Baca Quran dulu. Udah kerja Al-Quran aja. Jangan pernah putus. Terus kerjakan. Ada waktu senggang dikit baca. Entar lama-lama nikmat. Udah terbiasa. Gak akan merasa terbebani. Nganggur sedikit nih, lagi nunggu antrian misalnya, lagi ke rumah sakit dan lain sebagainya, tempat kelurahan.
keluarin handphonenya, buka aplikasinya, baca. Tadi di rumah sampai surat berapa ya, ayat berapa, baca, walaupun barangkali hanya seayat 2 ayat. Begitu dalam perjalanan naik mobil, dapat baca apa? Istighfar, astagfirullah, 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 kan gitu. Atau baca aja doa Rabbana atina fid dunya hasanah, minta yang baik, minta yang baik. Tadi yang pengen mancing lele, dapat apa? Paus. Ya. Jadi jangan pernah sedetik pun waktu itu dilewatkan, disia-siakan. Jangan sampai menjadi orang yang husr. Nah, tandanya kalau orang itu tidak menjadi orang yang husr, menjadi orang yang rugi, dia mendapati yang namanya halawatul iman. Dan tanda orang yang mendapatkan halawatul iman, dia mau beramal soleh. Dan selalu saya tekankan, amal soleh itu bukan ujuk-ujuk namanya amal. Amal itu perbuatan soleh apa? Baik. Amal soleh itu bukan ibadah, apa sih namanya? Ibadah seremoni saja. Sholat, baca Quran, infak, sedekah, terus apa? Taklim. Ya, bukan itu doang. Ada yang kadang-kadang kita lupa. Apa itu amal soleh? Menghindari perbuatan dosa itu juga amal soleh. Betul apa betul? Amal soleh. Menjaga diri kita dari hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang buruk itu amal soleh. Ya, justru itu lebih sulit tuh. Ya, ada tawaran, ada kumpul-kumpulan, pengen gibahin orang dan lain sebagainya. Bahkan ada kita buka handphone, ada video, ada berita dan lain sebagainya tentang keburukan sesuatu. Pengen rasanya komentar gitu yang nggak baik-baik. Ya, bahkan sumpah serapah di situ. Tapi karena bisa menahan, ditahan jarinya, ditahan hatinya, ditahan suuzonnya. Itu udah amal soleh. Menghindari dosa, insya Allah ada pahalanya juga. Itu bisa dilakukan dengan karena apa? Menghindari diri kita, ya, dari segala sesuatu yang buruk itu didapati dari apa? Dari ibadah yang kita kerjakan dengan benar. Kalau ibadahnya nggak dikerjakan dengan benar, sulit juga kita menahan dari perbuatan. Karena betapa banyak orang sholat mabuk mabuk, ngomongin orang mah jalan terus, sumpah serapah mah jalan terus. Ada apa enggak? Maka ada minuman zaman dulu, sekarang kayaknya kayak udah kagak ada, namanya STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Betul nggak? Kenapa? Sholatnya mah nggak salah, orangnya salah dalam melakukan sholatnya. Karena sholatnya dilakukan tidak benar. Maka tujuan daripada sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, nggak dapat. Gugur doang kewajiban sholatnya, tapi manfaat dari puasanya, dari sholatnya nggak dapat. Maka mustahil diri ini mencegah dari perbuatan dosa. Maka diri ini mencegah dari perbuatan dosa, itu juga amal soleh. Dan amal soleh menghindari dari perbuatan dosa didapati dari ibadah yang dikerjakan dengan baik. Dan ibadah yang dikerjakan dengan baik didapati dari apa Bu? Dari ilmu. Kalau nggak punya ilmu, bagaimana sholat itu dikerjakan dengan baik sampai ke tujuannya? Puasa dikerjakan dengan baik sampai ke tujuannya. La'allakum. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Maka tadi kalau Allah ingin jadikan hambanya menjadi orang yang khair, lebih baik pertama kali bukan harta yang dikasih, tapi apa? Ifaqihu fiddin, pemahaman tentang ilmu. Itu nanti menjadi sumber dirinya berubah menjadi lebih baik. Ibadahnya dikerjakan dengan baik, diterima, akhirnya apa? Minimal dirinya menghindari dari perbuatan dosa. Itu juga amal soleh. Belum cukup sampai di situ, dilanjutkan yang 4 supaya tidak menjadi orang yang husr. Tadi kan kita sudah mendapati namanya halawatul iman, ditandai dengan amal soleh, dikerjakan terus menerus, atau dalam artian istiqomah. Ya, kan hijrah itu kan ada tingkatannya hijrah. Ya, dari mulai hijrah, kemudian apa? Istiqomah. Istiqomah dengan hijrah kita. Mohon maaf, yang tadinya malas taklim, malas baca Quran, malas berjamaah, setelah hijrah jadi rajin berjamaah, rajin baca Quran, rajin hadir majelis taklim. Nah, itu dikerjakan terus menerus istiqomah.
Tuh, berlanjut dari hijrah kemudian istiqomah baru untuk diri sendiri. Nah, nanti naik lagi namanya qudwah. Apa itu qudwah? Istiqomah yang dia kerjakan sekarang bukan hanya untuk dirinya, tapi itu ditularkan kepada orang lain termasuk keluarganya. Pak, Bu, anakku, ayo sholat berjamaah di masjid, ayo hadir di majelis taklim. Tuh, jadi mulai dari diri sendiri beristiqomah dengan amal soleh, baru apa yang kita kerjakan itu disampaikan sedikit demi sedikit. Qudwah. Maka disampaikan lewat surat Al-Asr itu, kalau pengen menjadi orang yang tidak rugi, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis ya, tawassaw. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu wasiat. Kan diartikan di situ saling berwasiat atau nasihat menasehati. Ini poinnya sebenarnya penting, bukan cuma menasehati, maka diartikan nasihat menasehati. Artinya apa, Bapak? Para guru-guru jangan cuma pengen menasehati orang, tapi juga mau dinasehatin. Kadang-kadang guru cuma nasehatin, tapi kalau ada kesalahan dinasehatin, dikoreksi. Betul apa betul? Maka di situ artinya wa tawassaw bil haq. Tawassaw bil, nasihat menasehati. Jadilah guru sekaligus juga murid. Kalau ada punya kekurangan, ya guru juga manusia kok. Yang penting nerima. Kadang-kadang dikoreksi sakit hati. Tapi justru mohon maaf, kebanyakan muridnya sakit hati. Mendapati nasihat dari guru. Ya. Tuh. Jadi pesannya seperti itu. Wa tawassaw bil haq. Saling nasihat, menasehati, memberikan apa yang hak. Apa itu hak? Al-haq. Sebelum kita selesai ini. Apa itu hak? Kalau di situ diartikan apa? Hak. Kebenaran. Sekarang saya tanya lagi. Kalau diartikan kebenaran al-haq, ya dibilang haqqul yakin, ya kebenaran dengan keyakinan. Antara kebenaran dari Allah dengan manusia sama atau beda? Ayo. Nah, kalau saya gambarkan, ilustrasikan seperti ini. Saya tanya lagi nih, saya gambarkan. Makanan lagi dah. Saya tanya dari semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, saya tanya, makanan kesukaannya apa? Pasti beda-beda. Atau saya tanya, warna kesukaan apa? Favoritnya? Ada yang bel, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang kuning, Bu. Atau jadi nyanyi walau dua dari pasti beda-beda kan? Kendaraan favoritnya apa, Bu? Roda 2, roda 4. Pasti beda-beda. Betul apa betul? Nah, itu kebenaran. Tapi urusan dunia dan juga dia bersumber dari manusia pasti nggak akan sama. Menurut si A, favorit dia yang paling bagus itu adalah warna putih, tapi menurut si fulan si B belum tentu putih adalah yang benar yang baik. Tapi kalau menurut Allah al-haqqu itu udah pasti yang paling benar, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa diperdebatkan. Kata Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat. Itu yang hak, itu yang benar, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Itu paling benar itu. Kata Allah suruh perintahkan jalankan puasa Ramadan yang wajib di Ramadan. Itu gak bisa perintah, gak bisa tawar-tawar. Udah paling benar, gak bisa diperdebatkan lagi. Kata Allah kalau ada kesusahan dengan apa? Ista'inu bis sabri was shalah. Kalau punya masalah, solusinya minimal 2. Dengan apa? Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu udah paling benar. Tapi kalau minta nasihat sama manusia, beda. Masalah dalam rumah tangga nih, cekcok suami istri, minta nasihat pada manusia, minta kepada si A, minta kepada B, pasti demi Allah saya katakan beda-beda solusinya. Betul apa betul? Betul. Kadang-kadang bukan tambah benar rumah tangganya, tambah runyam. Ujung-ujung dapat solusi malah apa? Malah hancur. Senang tuh ibu. Tapi kalau kata Allah itu udah solusi terbaik. Ista'inu bis sabri was shalah. Kalau ada masalah sabar dulu. Jangan ujung-ujung sumpah serapah keluar kata-kata yang tidak baik, ngomong dan lain sebagainya, cerai-cerai sebagainya. Jangan, sabar dulu, ditahan.
Sambil apa? As-sholat, sambil sholat. Sholat itu minimal doa, minta kepada Allah. Udah paling benar itu hak. Dan hak itu kebenaran bisa didapatkan dari mana Bapak? Dari mana? Dari ilmu, balik lagi ke ilmu. Bagaimana mungkin kita nggak punya ilmu bisa membedakan atau menjelaskan itu yang benar. Sholat itu benar. Kalau dapat masalah harus sabar dan sholat dulu. Bagaimana kita tahu ayatnya, dalilnya kalau kita nggak punya? Kalau kita nggak pernah belajar, tuh. Maka itulah pentingnya Quran sebagai apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kata lain penyebutan nama samallahu bil Quran, kata Imam Al-Fudail atau Ibnu Fadil rahimallahu taala, dikatakan nama lain dari Quran itu kata dia minimal ada 10. Kalaupun secara jamaah kalau dikumpulkan kata ulama nama lain dari Quran itu Pak ada berapa di total? Ada yang pernah belajar nama lain dari Quran? Dikumpulin ada berapa? Kalau kata Imam Fadli atau Fudail itu ada 10 di dalam kitab Sahih Bukhari ada. Tapi kalau dikumpulkan itu banyak, menurut ulama nama lain dari Quran itu ada berapa? Pernah dengar? Pernah belajar? Berapa? Belum. Itu setidaknya kurang lebih ada 50 nama lain penyebutan Al-Quran. Kalau kata Imam Abu Fadli itu ada 10. Nah salah satunya Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang apa? Yang hak dan yang batil, yang benar dan salah. Itu kan ilmu. Maka Allah turunkan Quran itu untuk dipelajari supaya kita dapat ilmunya. Bagaimana kita mendapatkan yang hak, membedakan antara yang hak dan batil kalau kita nggak belajar. Jadi pentingnya ilmu agama. Kemudian terakhir watawassaw bis sabr. Kita disuruh menasehati dengan jalan sabar. Tuh. Gurunya harus sabar kalau ada muridnya masih ngantuk-ngantuk. Gurunya harus sabar kalau ada muridnya sambil ngomong sendiri. Betul apa betul? Sabar. Begitu juga muridnya sabar sama gurunya. Kalau apa? Di tengah-tengah dia ceramah, minum dulu Pak Bu ya, saya mau manusia ini minum dulu. Ya. Sejam lebih itu. Untungnya saya nggak dimakan dulu, minum dulu. Nggak lama. Kalau makan dulu ribet juga ya. Sabar. Menasehati orang dengan sabar, menyampaikan tabligh, menyampaikan ilmu dai harus sabar. Guru itu harus sabar, termasuk murid juga harus sabar. Ya Allah, ini Ustaz dari tadi ngomongnya itu aja, ilmunya gak ya sabar. Barangkali hari ini kita nggak dapat, besok dapat. Barangkali dari Ustaz Simpulan kita nggak dapat, dari Ustaz Simpulan besok kita ada. Sabar, jangan dijelekin. Waliyadzubillah. Karena kadar kita berbeda. Kalau disuruh coba kita suruh duduk di depan, bisa nggak kita nyampe? Nggak bisa. Ya sabar udah. Betul apa betul? Betul. Begitu juga kita saling menasehati dengan istri, dengan suami, dengan anak kita. Ya, disuruh tahajud, disuruh puasa agak-agak susah. Ya sabar. Yang penting jangan pernah putus. Karena sabar itu bukan hanya dalam musibah. Musibah. Sabar itu minimal ada 3. Sabar fil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, as-sabru fil maksiyah, sabar dalam maksiat, ditahan diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, as-sabru fi ta'ati, sabar dalam taat, sabar dalam ibadah. Emang sholat gak pakai sabar? Pakai sabar gak Pak Bu? Pakai. Coba kalau imamnya agak-agak lama kayak Imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, antum kalau agak sabar, pulang duluan gitu. Rukuk belum selesai mundur. Bener dah, coba aja. Kalau yang pernah haji mau umrah mah ngerasain. Betul apa betul? Iya. Baca Quran agak capek, ngantuk-ngantuk, muak-muak, sabar terus lanjutin.
Belum 1 juz selesai dulu, sabar. Puasa juga begitu, lagi puasa-puasa. Tetangga masak ini yang rendang kedengeran, kecium baunya. Padahal baru johor. Bau opor berasa banget itu, sampai kayak gitu. Itu godaan nggak? Disuruh apa? Sabar. Emang puasa ibadah nggak harus sabar? Sabar. Semua harus ada sabar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati, termasuk hidup. Itu pasti ada ujiannya, dan di dalam ujian itu kita diperintahkan sabar karena Allah pengen tahu mana hambanya yang terbaik amalnya, ibadahnya kepada Allah. Jadi poinnya dapat yang 4, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang lebih baik menghadapi tahun besok. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu tahun depan ya. Jangan lupa perkuat iman kita agar kita mendapati kenikmatan dalam beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian istiqomah dengan amal soleh. Kemudian setelah kita ya minimal merasa sudah baik, ya walaupun tidak baik juga merasa diri sudah baik, maksudnya sudah berusaha beramal soleh. Jangan lupa kita ini ya, atau misalnya saya sampaikan, digambarkan surga itu kecil apa luas? Luasnya seluas langit dan bumi, dan itu sangat cukup. Untuk siapa? Untuk banyak orang, termasuk untuk keluarga kita, untuk jamaah kita, tetangga kita. Maka jangan pengen masuk surga sendirian. Nanti kalau di surga sendirian, siapa yang ngajak ngobrol? Kerjanya makan doang. Nggak enak. Maka berdoa pada Allah, ya Allah, hari ini di dunia saya punya teman, jadikan nanti teman juga di surga. Saya punya istri, saya punya anak, jadikan juga istri dan anak saya nanti berkumpul di surga. Saya punya tetangga, jadikan tetangga saya bukan hanya di dunia, juga tetangga di surga. Saya punya kawan, punya jamaah di majelis taklim, jangan cuma hanya berkumpul di dunia, pertemukan kami di surga. Itu doanya untuk orang lain. Maka pentingnya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling nasihat-menasihati. Manusia itu kan makhluk sosial. Untuk orang lain, termasuk juga nanti kita pengen berdoa pada Allah. Allah sudah sediakan surga yang begitu besar seluas langit dan bumi. Jangan pengen masuk sendiri. Khususnya keluarga kita, ajak tuh menjadi orang yang qudwah, berusaha menjadi orang yang baik. Ajak anak istri kita, ya, kemudian suami kita, keluarga kita, untuk berbuat baik, beramal soleh, supaya nanti kita sama-sama masuk ke dalam surga. Kira-kira saya tanya, poinnya udah dapat apa belum? Atau setidaknya ada ilmunya nggak yang saya sampaikan? Kalau nggak ada, saya mohon maaf. Ada nggak Bu? Walaupun barangkali seingat saya pengulangan, tapi begitu saya tanya lupa. Harus sabar. Ya, jangan munafik saya. Kita belajar tafsir watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saya nggak sabar juga. Harus sabar. Kok ilmu begitu saat diulang? Ya memang begitu, ilmu kalau nggak diulang lu. Kan tadi kita belajar manusia juga dikatakan ins. Ya, tempatnya hilang, tempatnya salah. Maka perlunya kita mengulang. Tapi saya berdoa kepada Allah, barangkali ada hilaf, ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya, mudah-mudahan diampuni dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu insya Allah menjadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sebelum saya tutup, karena saya ada acara juga, mohon maaf, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan ini, tapi agak panjang, cuma saya mengambil poinnya aja. Ya, silakan. Surah Al-Aqabah ayat 24. Surah Al-Aqabah ayat 24. Di ayat akhirnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu di mana? Nah, ini ada berbeda pendapat antara ulama.
Kalau secara umum fasik, orang yang fasik, ya, itu orang yang selalu berbuat apa? Berbuat maksiat atau berdosa. Itu sudah dikategorikan sebagai orang yang fasik. Tapi ada juga yang mengartikan fasik adalah orang yang berbuat dosa, selalu melakukan perbuatan dosa, dan selalu diulang-ulang dosa itu adalah dari kategori orang yang beriman atau orang Islam. Itu diartikan. Atau begini, ada juga dia melakukan ibadah tapi maksiatnya juga jalan, itu juga disebut dengan fasik. Karena apa? Dari ibadahnya tidak mengandung atau menularkan manfaat kepada dirinya, maka maksiat yang dia kerjakan masih terus diulang. Itulah fasik. Tuh. Kalau manusia kan punya salah, pasti punya dosa, pasti. Tapi minimal dia kurangi waktunya, jedanya itu dikurangi. Jangan terus menerus. Saya mohon maaf nih, boleh nggak saya sampaikan? Tapi kalau nggak sepakat nggak apa-apa, tapi jangan marah sama saya ya. Kembali lagi ketika kita belajar tadi surat Al-Asr wa tawassaw bil haqq. Boleh saya sampaikan? Nanti ini karena masuknya ke fikih juga Bapak Ibu. Nanti berbeda pendapat, tapi saya mengambil patennya, ini hukumnya tetap ada. Mohon maaf ya, kira-kira udah punya pandangan, khususnya laki-laki ini saya sampaikan. Apa itu? Mohon maaf ya, jangan marah Pak Bu, mohon maaf saya ingin sampaikan. Tadi saya sampaikan fasik itu dikerjakan terus-menerus. Dia tahu itu salah, tapi masih terus-menerus. Dan itu waktunya sepanjang waktu. Ya, kalau manusia mah punya salah pasti bisa berbohong atau suka jahil orang, kadang-kadang suka ngumpetin sendal orang. Apa itu setiap hari dikerjain? Enggak kan? Kadang-kadang bohong juga barangkali yang enggak ahli bohong, ahli kadzib, itu enggak mungkin setiap hari dia kerjakan. Ya, tapi ada perbuatan dosa atau maksiat yang selalu dia kerjakan tuh, seperti istiqomah dalam maksiat. Itu fasik, dan fasiknya udah level paling tinggi ini. Apa itu? Tahu Bapak Ibu, khususnya laki-laki, mohon maaf, tahu udut nggak udut? Kan katanya hukumnya ada dua. Satu, apa? Mohon maaf ya Pak, ini khususnya laki-laki, boleh berbeda pendapat, boleh, tapi harus sabar. Tapi saya sampaikan, kenapa? Demi Allah, sedikit sekali para guru, para ustadz menyampaikan. Karena apa? Karena dia juga masih melakukan itu. Dia masih melakukan itu, dicontoh oleh jamaahnya. Dia istiqomah dalam keburukan. Saya boleh berbeda pendapat hukum. Mungkin mereka mengambil hukumnya adalah hanya sekedar makruh, tidak berdosa, tidak haram. Tapi demi Allah, kalaupun antum mohon maaf para guru-guru, wahai para guru-guru, kalau masih melakukan udut itu jangan di dalam masjid. Coba orang kalau merokok, jangankan yang merokok, yang di sampingnya kiri kanan aja, itu bajunya akan berasa. Apalagi kalau rumah Allah tempat suci, ini temboknya kalau dicium-cium juga, sajadahnya, waliyadzubillah, nangis saya sebenarnya. Kalau mau keluar, silakan keluar, boleh berbeda pendapat mengambil dari silakan. Dan kalau saya mengambil hukumnya paten, haram, nggak pakai makruh lagi. Kalau sudah haram berarti dosa apa enggak? Dosa. Dan kalau saya mengambil hukumnya adalah haram, dan itu rokok itu kalau disedot. Hisapnya itu ada orang yang sepekan sekali, sehari sekali, atau sebulan sekali, atau setiap hari. Nah, itulah fasik. Maka demi Allah ada saudara kita yang tidak mau diimami oleh, mohon maaf, guru yang masih fasik, suka melakukan duduk itu. Karena fasiknya dikerjakan setiap hari. Betul apa betul? Nah, ada yang nggak mau tuh menjadi makmum di belakang imam yang masih suka begini. Tuh, karena dia dikategorikan sebagai orang yang fasik. Kenapa saya mesti menjadi makmum di hadapan seorang imam yang masih suka melakukan perbuatan haram, dan itu dilakukan setiap waktu? Bukan sepekan sekali, bukan sebulan sekali, bukan kadang-kadang. Itu. Ini saya sampaikan, mohon maaf nih, boleh nanti silakan. Kalau soal fikihnya berdebat, tapi kalau saya nggak pakai tawar-menawar, udah selesai. Kalau memang itu ada baik-baiknya, selalu disampaikan, coba kan suruh anak kita aja, kalau misalnya itu kita larang nggak boleh ngerokok. Kenapa?
karena ada tidak baiknya. Masa harus nunggu gede dulu? Kalau gede boleh, sama aja. Orang dari kecil udah kagak boleh, berarti ada tidak baiknya, nggak ada baiknya. Maka saya mengambil hukumnya adalah haram. Itulah kenapa orang, mohon maaf gitu kalau masih ada ya. Cuman saya berpesan, dikurangi kalau bisa dihilangkan. Bisa kok orang puasa aja bisa minimal 13 jam, cepet-cepetnya 12 jam, nggak mundur dari mulai subuh sampai maghrib. Enak, belajar dari situ bisa. Insya Allah bisa. Itu yang dikategorikan sebagai orang yang fasik. Tapi dia masih melakukan amal soleh, ngajar juga, talim juga, sholat juga. Itu mah urusan dia. Tapi kalau menurut ulama, termasuk guru saya, itu dikategorikan fasik. Dia juga masih beramal soleh, tapi juga masih melakukan amal salah. Paham Pak Bu? Bu? Nyambung nggak Bu? Kira-kira jawaban saya udah masuk kok belum? Insya Allah. Itu ya saya perlihatkan doang. Kalau ada bapak yang masih begitu sakit hati sama saya mohon maaf ya Pak. Saya sampaikan itu sebenarnya. Kenapa? Karena sedikit sekali ustadz-ustadz yang menyampaikan seperti itu kadang-kadang ditutupin. Kenapa? Mereka masih mengambil fikihnya makruh saja, nggak haram. Ya udah, makanya jamaahnya mohon maaf masih ada terus-terusan ngikutin. Orang guru saya juga begini. Kan katanya mau mencontoh Rasulullah sebagai uswatun hasan. Nggak usah jauh-jauh yang nggak ada. Belajar dulu dari yang ada. Siapa? Keturunannya, zuriyahnya Habib, para habaib. Kebanyakan para habaib ada nggak yang merokok? Ada nggak? Nggak ada. Udah contoh aja yang ada dulu. Katanya mencontoh Rasulullah juga kalau zaman Rasul ada rokok nggak bakal merokok nih. Wah, maulid segala macam, pengen mencontoh Rasulullah yang kecil saja nggak bisa. Maka kata Habib Umar nih, ya Habib Umar Al-Hafidh, ya guru saya yang di Yaman, masih hidup orangnya, dia bilang itulah talbis setan. Apa itu talbis? Tipu daya. Talbis itu kan baju ya, tipu daya, selalu menempel sesuatu yang tidak baik, selalu diajarkan dia apa namanya? Dicuci otaknya pada manusia. Kenapa? Siwak yang sunnah justru tidak dikerjakan, yang pahalanya bahkan melebihi daripada 100 kali. Orang yang sholat apa namanya diawali dengan bersiwak, pahalanya lebih afdol dibandingkan dengan sholat yang tidak dimulai dengan bersiwak. Minimal 100 kali pahalanya itu kan sunnah. Ini hampir jadi wajib seperti tahajud. Tapi kadang-kadang dipikirkan menjadi sesuatu yang memberatkan kalau diwajibkan, kan gitu. Jadi siwak yang sunnah itu justru dihilangkan, justru yang haram dikerjakan setiap saat. Itu namanya talbis setan. Habib Umar gak usah jauh-jauh dulu mencontoh Rasulullah. Walaupun kita belajar tentang sirah Rasul, sirah Nabi, tapi yang masih hidup keturunannya aja kita nggak contoh kadang-kadang. Makanya jarang sekali ustadz-ustadz yang menyampaikan tentang hukum apa? Hukum apa Bu? Bu sampai ini ya Bu. Tapi jangan jadi berantem nanti. Oh ada ustadz kok. Salah lagi. Watawassaw bil haqq watawassaw. Coba kalau dikumpulkan misalnya untuk beli itu satu hari 50.000, wah masya Allah. Bisa buat anak kita, bisa ditabung buat kurban tahun depan, bisa ditabung buat haji, bisa ditabung buat umroh. Ada hal-hal yang jauh lebih penting, bahkan bisa mengantarkan kita masuk surga. Betul apa betul? Ngapain sih duit dibakar-bakar? Betul gak? Kata saya pernah ditanya nih sebelum kita tutup di taklim saya di masjid-masjid yang lain. Tolong kasih tahu amalan yang sia-sia dong. Saya gambarin aja, tuh ada orang hobi burung, mohon maaf ini menurut pendapat saya, urusan dunia. Hobi burung, burungnya burung dara, kan kalau itu balapan ya, itu kan sia-sia. Burung tadinya dia tangkap, dia pegang, dia lepas, dia kirim dapat lagi, dia lepas lagi. Lepasnya jauh-jauh pakai motor ke sono, itu kan sia-sia. Itu kalau mau bercandanya, betul nggak? Nah kalau mau seriusnya apa? Ya itu tadi, antum udah capek-capek keringat keluar darah, yang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala katanya. Nah, cari rezeki, cari uang. Begitu dapat dibeliin dibakar. Begitu yang dihisap asapnya,
Udah dapat hisab dikeluarin lagi. Astagfirullah. Itu sia-sia gak? Itu Pak, saya disuruh begitu, ditanya Pak. Ya saya contohin seperti itu. Sia-sia gak? Dikeluarin. Dilihat, cari lagi asapnya. Keluarin lagi buat apa? Mendingan saya beli lemper 5.000 perak satu, dimakan telen. Energinya bisa buat sholat, bisa baca Quran, betul gak? Bisa jalan ke masjid taklim, betul gak? 5.000 jadi pahala. Atau bisa 5.000 dapat 2, satu dimakan, satu kasih orang pengamen, orang minta-minta, pahala masuk. Betul apa betul? Nah, pentingnya makanya Allah kasihkan kita akal pikiran Pak. Betul nggak? Masih satu lagi. Oh satu lagi boleh Bu. Iya. Maaf mengganggu Ustaz ya? Iya nggak apa-apa. Waktunya tak Ustaz waktu pulang. Ya. Ya satu lagi. Surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf. 204. Al-A'raf. 204. Iya suratnya Al-A'raf. Iya. Iya. Baik aku di Al-Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Iya. Tolong sampaikan dan jelaskan. Ya. Terima kasih banyak. Ansit itu, ya. Ansit artinya apa? Suruh diam. Kalau kita ngaji, termasuk ada orang yang baca Quran, yang nggak baca aja dia mau mendengarkan, tapi dimulai dengan kata apa? Ansit, diam. Bagaimana kita bisa fokus dengan pendengaran kita kalau tidak diawali dengan diam? Kan orang yang mendengarkan saja kata Allah, harham, mendapatkan rahmat, tapi rahmat itu bisa didapatkan dimulai dengan kata apa? Ansit, diam, termasuk ngaji. Mohon maaf saya sampaikan lagi, Pak Ustaz nyindir mulu, bukan nyindir, ini kan kita lagi belajar. Yang disampaikan Quran hadis, yang disampaikan ilmu. Lah kalau yang lagi nyampein, yang disampaikan lagi ngobrol, kan ngobrol dia apa beraktivitas. Lah bagaimana mendapatkan rahmat? Jangankan ilmu, rahmat aja nggak ada. Karena saya bilang, saya lebih menghargai orang ketiduran dalam taklim dibandingkan ngomong. Karena kalau orang tidur, ansip dia. Tapi minimal dia dapat pahala, walaupun dia nggak ganggu orang lagi menyampaikan. Begitu Bu. Ya itu maksudnya. Maka itu ayat Quran itu begitu. Ada rangkaiannya. Kalau kita mau mendapatkan arham, rahmatnya Allah, minimal dari mendengarkan Quran, tapi diawali dengan ansip. Lah bagaimana kita mau mendengarkan? Namanya mendengarkan. Ya kalau kita ngobrol sendiri, asik sendiri, beraktivitas sendiri, gak bisa, gak fokus sepertinya ini. Minimal telinga ini gak bisa fokus dengan. Maka diawali dengan ansip. Iya. Nah ini juga berkaitan dengan taklim. Bukan cuma saya aja Bu, Bapak. Ya, mohon kalau misalnya lagi belajar termasuk dalam taklim seperti ini, siapapun yang menyampaikan, ya bukan saya ngomongnya kalau hargailah, itu kayaknya kasar. Tolong dengarkan dengan seksama, ansip diam dulu. Supaya apa? Bisa fokus. Gak bisa kalau misal ngantuk, udah mendingan tidur, gak apa-apa. Ya lebih baik daripada ngomong. Di situ tuh maksudnya. Jadi Quran hadis itu gak sembarangan disebutkan sama Allah dan juga Nabi. Ada rangkaiannya. Di ujungnya arham, rahmatnya Allah itu bisa didapatkan dimulai dengan apa? Ansip, diam. Wasma, baru dengarkan. Diam dulu, wasma, dengarkan. Baru engkau mendapatkan rahmat dari mendengarkan Al-Quran. Insya Allah. Kira-kira udah masuk Bu? Ya. Gak ada lagi ya Bu? Terima kasih Ustaz. Soalnya kan saya udah pernah ngobrol sama Ustaz. Iya. Tapi Ustaz belum menyampaikan karena momennya belum. Iya. Kalau hari ini, insya Allah momennya itu bagus ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Saya diingatin lagi. Mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi semua, karena Amin. yang disampaikan Ustaz itu walaupun bukan lagi alif lam mim, itu namanya Quran kan, Ya. menyampaikan Quran dan hadis. Terima kasih banyak Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Budi mungkin mau nanya. Pak Budi udah sarapan? Habis ini olahraga ya? Insyaallah. Sehat-sehat ya. Bapak Ibu saya doakan mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di lain waktu kita bisa bersilaturahim, saling mengaji,
saling menuntut ilmu, dan mudah-mudahan segala ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita kerjakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita sampai nanti Allah mencabut nyawa kita akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.